murah. Takut ya, takut kami. Itulah tipu. Itu salah loncat satu sudah bang kau, itu kau blender loncat, dia sudah loncat, loncat menipu. supaya kenal tombak itu loncat, loncat. Kau ini cepat sedikit loncat. Begitu. Jikalau Yang kau turun sudah babi, yang menipu turun orang satu kali saja saudara tentang kebenaran, ya kau dianggap sebagai domba yang sesat. Kau sudah menipu gitu. Nah kau babi. Iya. Cara mau Turun sudah, membenarkan kau iman, tipu tetapi diri kau sendiri tidak jadi percaya kau turun Kristus. sudah, yuk, turun, turun. Sama saja saudara. Kau itu domba yang Sudah, kau sesat. tipu diri sendiri itu, jadi kau turun sudah, malu jadi turun sudah. Bang Ayo, Adel, turun, saya tanya kau dalam kehidupan itu ada Kristus kah tidak? turun sudah, jangan bahas Ini itu macam lagi. hidup Kau menurut itu. roh. Kau Roh itu tipu, jadi jahat. kau turun sudah, yo, turun, turun. Kau Ya, tipu, kau itu tipu ya. ngor, Kau dari ingat-ingat, tadi tuh, kiamat kau sudah tipu. dekat, Turun. kerajaan surga sudah dekat, sumber air juga sudah dekat. Ingat itu ya. Kau tunggu. Kau saya tanya dulu saya tanya dulu yang kau bilang tadi. Udah saya mau turun. Itu Terus kan aku tanya, roh kau ingat roh itu kan saja. hiburan. Kau Kiamat dengar dulu. sudah dekat, Kau bilang roh itu surga sudah hiburan. dekat, Saya mau sumber tanya air ini. sudah dekat. Terus saya Apa berbuat dosa. hiburan itu, roh Bertobat, itu bertobat. kafe? Ya, baik. Terima kasih. Jawab. Selamat berpikir. Jawab. Hiburan Kau itu kafe bertanya yang apa ya? kau bilang tadi itu yang Roh Kudus itu. Itu hiburan, itu kafe itu. Ya, aku tanya lagi kedua kali nih. Bang Adel, kau percaya sama Roh Kudus kah tidak? Saya percaya Allah yang Maha Kuasa, bukan percaya Ya, itu. berarti dia percaya bukan kepada kau Yesus itu. Kristus ya. Hanyalah di Kristen yaitu Roh Kudus itu sendiri ya. Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-16. Itulah sebabnya jikalau kita tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai jalan, berarti kita akan ditinggalkan di dunia. Itu, jangan menutup tentang kebenarannya. Bang Adel ini dia jujur ya. Aku senang kepada dia. Oke, saudaraku. Terima kasih, saudaraku. Jangan dulu Turun lah, lari. Saya mau tanya ini kau. Dari tadi nggak turun-turun kau nggak turun-turun kau dari tadi. Tadi mau turun kau, kenapa nggak turun-turun kau, woi? Dia pun mau bertanya, kita harus mengerti sama manusia supaya tidak berbuat dosa. Kita harus mengingat tentang ya pembelajaran dalam Al-Quran ataupun Alkitab itu. Tapi dosa kau sudah ditebus. Supaya masuk dalam kerajaan surga. Jangan kita Dosa kau sudah ditebus. Kau bertanya. Tapi dosa, Kau bertanya. tapi dosa kau sudah ditebus. Iya. Hah? Katakan begitu. Jangan lupa tentang dosamu, saudara. Ya dosa kau sudah ditebus. Iya. Sebab itu. Berapa? Berapa harga tebusannya? Itu sebabnya kau belum ditebus. Jadi Berapa harga tebusannya berapa? kau membayangkan suatu dosa dengan harta, saudara. Berapa nebusnya berapa di Pegadaian? Berapa harganya nebus? Ya. 3 Mas gram Kalau kau mau itu. menebus dosa itu ya kau harus dibaptis. Iya, dosa mencuri berapa harganya? Dosa mencuri. Dosa berzina berapa? Dosa menipu berapa? Tebus. Jikalau dosa manusia sudah ditebus seluruhnya. Kau aja lah, aku nggak mau. Kecuali kalau bilang dosa kita belum ditebus. Kau aja nggak usah bawa kami, nggak usah bawa kami. Kau aja pergi sana, dosa kau tebus sendiri. Kita belum percaya kepada Yesus Kristus. Jangan kau bawa dia kami. percaya kepada Kristus. Berarti dia percaya Oke, kepada Yesus Kristus. oke. Percaya kepada Aku Roh. bertanya satu sekali boleh? Aku bertanya boleh? Aku bertanya boleh? Aku tidak percaya. Engkau sudah menipu. Malas berbicara dengan kau. Aku mau bertanya, boleh nggak? Tidak. Kalau orang sudah menipu tidak usah bertanya Pace lagi. diam dulu, Itu namanya Pace. Diam penjebakan. dulu, udah dengar itu Pak. Aku bertanya, lu Pace. Orang lain masih mau bertanya. Saya tidak mau berbicara dengan orang yang sudah tipu-tipu. Iya, aku bertanya sama kau. Tipu dari kau dengar dulu. Kau yang dengar Boleh. dulu, kau yang Tidak, tipu-tipu dari tidak, tadi. tidak. Bang Blender ini sudah tipu. Kau Ya yang ini aku tadi saya dari bawah itu lihat kau itu Jikalau kau tipu-tipu, meyakinkan putar kiri, iman putar kamu kanan, itu maju benar. mundur. aku buktikan kalau Roh Kudus itu tidak ada, mau kok? Kau membuktikan Roh Kudus itu tidak ada karena kau mempunyai Ya. roh. Tidak Iya, ada yuk itu. kita buktikan yuk, mau? Ya kita buktikan ya. Bagaimana kau membuktikan suatu hal yaitu Kristus? Ya makanya kau diam aku, makanya aku Kau bertanya. aja percaya, kau aja. Ya makanya aku bertanya dulu untuk buktikan. Gimana kau bilang begitu? Kau menutupi kebenaran. Ya udah makanya kau diam aku buktikan, boleh? Bukan tipu, begitu. Itu. Boleh nggak? Aku buktikan boleh? Gak usah, kau tukang tipu itu karangan dari kau saja. Aku udah percaya itu kau tukang tipu. Ya udah aku buktikan ya, boleh? Tidak usah kau buktikan, kau sudah menipu saya. Kau membuktikan hal yang orang. Ya udah kalau kau nggak berani buktikan berarti Roh Kudus itu nggak ada, bohong. Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nggak ada dia. Kurangan sih. Ayo kita buktikan yuk, mau kita buktikan? Tidak ada. Kau itu Hah? mengikuti roh iblis.
Ya makanya Roh Kudus itu tidak ada. Yuk kita buktikan mau. Ya, kau punya saudara di bawah ini, sama-sama agama Islam, dia percaya kepada Kristus. Karena itu Gak jangan. ada. Dia tidak menipu dirinya sendiri loh. Ya makanya kita buktikan yuk mau. Sendiri, Pace. Kau yang menipu diri sendiri dan membawa orang banyak. Tidak ada Kau itu yang menipu diri sendiri. Kau ini itu paling. nanti dosa dari bagian dalam kehidupan tukang tipu itu kau akan bawa-bawa. Kau bisa Ini harus mendengar. Masuk dikenai di Kalau komar tidak mendengar, ya sudah. satu habis satu itu kau tipu saja. Kau cuma mutar maju mundur. Saya hanya menjelaskan apa yang diperintahkan. Lambenak, aku bacakan dalil ya. Aku bacakan dalil ya. John 1 nomor 1. Pada mulanya firman. Firman bersama-sama dengan Theos. Firman itu adalah Theos. John 1 nomor 14. Firman telah menjadi manusia. Benar ya? Benar dalilnya itu kan? Yang kau katakan itu benar, tetapi kau Benar ya? Oh iya, udah sabar dulu. Aku hanya membaca. Sabar dulu. Jangan kau larang-larang aku membaca firman Tuhan. Gak boleh kau berdosa. Udah. Ketika di Yohanes 1:14. Sabar dulu, aku membaca lagi. Ketika di Yohanes 1:14, firman telah menjadi manusia. Pertanyaannya, di balik sempak Yesus ada apa? ada firman itu. Ada firman, ada firman, ada firman. Ya kau tidak pernah belajar ya. Ada apa? Di balik ada apa? Hei, di balik sempak Yesus ada apa, woi? Ada diriku sendiri, melainkan dia. Kau bilang ada apa tadi? Ada firman. Hei, Firman itu. Kalau kau tahu firman, ada firman itu. Berarti si firman berdiri di balik sempak Yesus. kau sudah menipu dirimu sendiri dan kau tidak. Aku tanya, di balik sempak Yesus ada firman. Tidak Hei, firman bersemayam di balik sempak Yesus. Woi, firman. Siapa yang nama firman di sini? Siapa yang nama firman? Ada saya firman. begitu. Ada saya di balik sempak Yesus ada firman. Ya saudara, kau punya suara sudah habis dan saya sudah tahu. Jadi jangan tipu-tipu, tetap. Aduh, ada. Karena kau bukan tipu. Memang gila kalau tadi, memang gila. Kalau kau tidak tipu, kau tidak akan membantah perkataan saya, saudara. Berarti kau membantah berarti betul. Kau tukang tipu. Ada firman di balik sempak Yesus. Ya, Tuhan kita sudah mengetahui dan kita sudah melihat. Tuhan kalian selama ini kalian belum. Terima kasih, saudara. Aduh, woi, ada firman di balik sempak Yesus, woi. Ada firman. Ya, yang dikatakan dalam itu ya Al-Imran itu ayat 3 itu. Itulah Injil firman Tuhan. Oke? Jangan kau sembarang-sembarang untuk mengatakan firman itu ya. Jangan seperti Firman. Nabi apa Mesias palsu. Sebab kau ini sudah tukang tipu begitu. Firman di balik sempak Yesus ada firman. Kau berkata itu adalah firman. Ya kau, aku bertanya di balik sempak Yesus ada apa? Dan itu jikalau dia berkata akan terjadi. Ada apa di balik sempaknya? Berdoa Hah? Tuhan. Kau andalkan Tuhan. Sebab kau berkata tentang firman. Di balik sempak Yesus ada apa? Masih baik kepadaku. Tidurlah dia di dalam Roh Kudusku. Begitu, itu baru firman. Iya, di balik sempaknya ada apa? Dalam rohku untuk selalu menipu orang. Ya, itu sama Ada saja. apa? Kau menyalakai dirimu sendiri ya. Ada apa di balik sempaknya, woi? Hei, Kau bertanya di balik sempak, kau tidak sadar Tuhan Allah menciptakan manusia. Kok ada burung atau tidak? oh, ada burung, ada burung. Burung ada toh? Berarti Ada burung, ada burung. Berarti ada burung. kita tidak bisa berbicara tentang Ada burung Yesus. tunggu dia. Kau bertanya begitu, saya sudah paham, saudara. Kau menipu. Iya. Kau tukang tipu. Iya, bukan tepo, bukan. Aku bertanya, bukan tepo. Kalau kau tidak Ternyata- tipu, kenapa kau bilang Al-Quran dengan Alkitab itu? Aku bertanya, di balik sempak Yesus ada apa? Ternyata kau bilang borong, kau tidak tepo. Kau tukang tipu. Kau yang tepo. Jangan dari blender, nanti tukang tipu. Kau yang tepo. Ada keselamatan, jadi kau tukang tipu. Di balik sempak Yesus ada apa? Kau ada tepo. Aduh.
Hancur kali. Ini Saya otem. menghakimi ya, tetapi ini pelajaran buat kita semua. Biar kalian tahu orang Kristen itu selalu mengasihi sesama manusia. Ya, terima kasih. Waktu saya berikan kembali. Ya, macam kata lurah untuk Pak Camat. Pidato dia, pidato waktu kami. Waktu dan kesempatan kami persilahkan. Waktu dan kesempatan kami persilahkan. Izin Pak Blender, izin Pak Blender. Tipu-tipu. Orang Kristen itu dong punya sopan santun, itu harus diutamakan. Jika tidak ada sopan santun itu sama kayak Bang Blender, tukang tipu, tukang penghujat, seperti Mesias Pati. Izin Pak. Pace. Ya, saudaraku ada. Nah, ini saudara mau tanya ini, saudara dari Ternate mau tanya ini. Iya, saudaraku mau bertanya apa? Saudara? Nah, Pace pu Tuhan itu manusia atau bukan? Ya, Tuhan itu manusia atau bukan? Yang saya akan menjawab ya. Tuhan itu satu. Di dalam diri Tuhan itu ada gelar kekuasaan. Jawab dulu, jawab. Iya, Jangan dulu kemana-mana. Pace pu Tuhan manusia NKRI. itu Tuhan tahu bukan? Ya, saya mau menjelaskan, saudara. Nah, Bahwa Prabowo jangan muter-muter ya, jangan muter-muter. Dia sebagai diutus. Untuk apa? Untuk melihat rakyatnya. Yaitu dia harus berbuat apa? Ya, dia berbuat hal yang baik sebab dia percaya kepada satu, yaitu kuasa. Kuasa itu dari siapa? Dari Tuhan itu, saudara. Sabar ya, saya ada telepon ya. Dari Yesus tuh, dari Yesus. Bilang tuh yang nelpon. Yesus nelpon suruh dia turun ke bumi ya, berantem sama aku, bilang cepat. Suruh dia turun, ditantang Blender untuk berantem, bilang cepat ya. Ya, bilang ya. Bilang gitu. Atau si tanggang nyuruh, tanggang di bawah. Si tanggang yang nyuruh, tanggang bilang, tanggang yang nyuruh, tanggang yang nyuruh, si tanggang di bawah. Bilang aja berantem, bilang ya. Ya, baik, saudara. Sorry. Udah kau bilang? Udah kau bilang? sudah. Bukan Yesus yang nelpon? Itu orang tua ya. Saya belum berbicara, kau sudah menghakimi. Berarti kau tukang tipu ya. Ya, baik. Saudara, tidak boleh kita saling mengasihi. Pelajaran utama yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Jikalau saudara mempunyai kasih dalam diri, ya saudara tidak berkata hal yang sedemikian ya. Ya, terima kasih. Waktu saya berikan kembali ya. Aku sulit kali kalau mau ngomong waktu saya berikan kembali. Pace. Jamiut Pace. Iya, saudaraku. Bagaimana saudaraku? Begini Pace. Saya mau tanya Pace ini. Iya, mau tanya apa saudara? Saya mau tanya Pace. Pace Tuhan itu kan manusia. Ya. Mau bilang manusia, Pace tidak setuju dia manusia. Bilang dia itu Yesus. Ya, Kok siapa bilang saya tidak ada setuju punya ya guru? kalau kita mengatakan begitu? Di mana sebelum kedatangan Tuhan Yesus ada orang yang membangkitkan orang mati? Jikalau dia tidak mempunyai kuasa dari Tuhan itu sendiri. Jangan dulu kemana-mana. Saya mau tanya dulu. Masa Tuhan kok ada punya burung? Pace, Punya burung enggak, saudara? Itulah Lambenak. kami mencoba itu. kau mengatakan ya Tuhanmu membangkitkan orang mati sehingga dia kau tuhankan. Benar ya? Saya tidak percaya kau diam. Kau tukang tipu. Saya Mak. tidak percaya Aku kau suruh diam. kau bertanya kepada saya. Kau nggak percaya sama aku, udah turunlah kau lontong, kau pula ngatur aku bujang kau. Kau nggak percaya omongan aku, kau turunlah kau, gila kau ya. Aku yang punya komal kok, kau nggak percaya sama aku yang punya komal, ngapet kau tuh. Langsung kau turun kau, langsung turun kau kan. Kau nggak percaya sama aku, ngapain kau di atas, bujang? Langsung turun kau, langsung berserak kau kan, nongor kali kau. Kau lawan pula host. Komal-komalku, kau nggak percaya sama aku. Sakit kau.
Memang Oten longor-longor Oten memang. Memang sesuai dengan judul tema ya, Oten gila semua Oten memang. Aduh, nggak percaya sama aku, ngapain kau naik, bodat? Ya, Surto monitor. Surto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya bang, ada yang disampaikan bang? Bang Blender, mau nanya dulu bentar. Ya. Ini Oten ini di prank Paulus kayaknya ya Bang Blender ya, dosa ditebus ya. Iya. Jadi Mereka itu pengikut Paulus. Pertanyaan saya, nebusnya itu sama siapa gitu? Kalau Islam kan menghapus dosa, kalau Oten kan menebus. Nebusnya sama siapa itu Tuhan mereka? Pegadaian bang, pegadaian. Pegadaian nebusnya, tanya orang tuh. Masa orang tuh yang berzina, orang tuh yang mencuri, Tuhan yang nanggung? Enak kali hidup orang tuh. Hah? Ini Bang, Tuhannya terlalu dihinakan sama orang itu. Masa Tuhan menanggung dosa? Yang enggak aja. Makanya apa kali hebatnya orang longor-longor gitu? Apa rupanya kelebihan Oten? Hah? Emang kita nggak juga? Emang kita nggak ciptaan Tuhan apa? Apa kali orang tuh enak kali? Makanya dihidupkan, dikasih. Bang Blender, untuk pemerintahan aja kan, untuk sekedar hukuman aja yang diapakan Islam. Karena kan kalau di penjara itu siapa yang berbuat, dia yang dipenjara, kan sesuai sama Islam dia, bukan orang itu. Nanti kalau orang itu siapa yang nyuri, orang suruh masuk penjara. Nggak mau kita, dia yang berutang kita yang bayar gitu kan? Makanya itu bingung juga saya nih orang itu. Ya memang bingung lah, umat membingungkan itu memang. Enggak aja tuh, tentu suka-suka hati orang tua aja. Tapi Bang, memang percuma kita ngomong sama orang itu pisang sama emas itu berhargaan pisang. Namanya monyet kan, monyet ya pasti milih pisang dia walaupun kasih tahu emas itu berharga. Ya tapi itulah resiko kita ya kan, memang begitulah. Tapi kan kita kan target kita bukan hanya mereka saja di atas, di bawah juga ada yang mendengar. Mudah-mudahan ya kan. Tugas kita kan hanya menyampaikan kebenaran, kita bukan mencari mualaf di sini, tidak. Tugas kita hanya menyampaikan kebenaran walaupun satu ayat, itu tugas kita. Tapi rata-rata yang diperlukan Oten ini Edis, Bang. Hah? Edis, aduh mak. Ya iyalah, memang begitulah ya. Mereka melakukan tipu daya, tetapi Allah sebaik-baik memiliki tipu daya. Biarkan saja, semuanya kayak gitu. Itu nanti pasti akan sama seperti ini yo. Kita melihat Edis sama seperti dulu anak Batak. Tahu nggak anak Batak? Ya, Yang ditangkap. tahu, Tahu kan? Dulu bagaimana kesalnya kita melihat anak Batak itu sampai kita patah semangat. Ya Allah, begitu apa dia menghujat kenapa nggak ditangkap kan begitu kan? Ya kan? Iya. Kita berharap dia aduh mah ditangkaplah kau nih. Nah, ketika itu tanpa kita harapkan, ya ingat ya, tanpa kita harapkan, tanpa kita duga-duga, tiba-tiba masuk berita anak Batak ditangkap, langsung live. Ngeri gak? Iya. Ya kan? Bener kan? Tanpa diduga-duga tiba-tiba, iya. Pas saat itu lagi live dia kan, iya anak Batak ditangkap. Ditunjukkan lagi sama Allah, ditampilkan lagi sama Allah. Bagaimana penderitaan dia, bagaimana rasa kesedihan dan ketakutan dia, ditunjukkan sama Allah lagi live dia. Nah itulah, nah tanpa kita duga-duga kan, makanya Allah biarkan itu, sengaja Allah biarkan. Allah pasti nggak akan diam. Tapi Cuma tak kita berdoa sesuai aja itu, gitu. Bang. Tapi tak Iya. sesuai. Anak Batak itu katanya rasa takutnya dikubur dalam-dalam di Danau Toba, tapi ketakutan itu ditangkap. Makanya semua ucapan yang dia sampaikan itu dibuktikan sama Allah langsung, ya kan? Kan gitu. Betul. Kan terbukti, dibuktikan, dinampakkan oleh Allah langsung. Makanya ketika kita kayak gitu juga berdoa, ya udah kita tunggu aja. Kalau si Edis kayak gitu kita tunggu aja, pasti tuh. Allah nggak akan diam, pasti. Nggak mungkin Allah biarkan. Mereka biarkan dulu. Mereka memulai tipu daya, kan tipu daya mereka kan. Tapi Allah sebaik-baik memiliki tipu daya. Memang Oten ini suka kebodohan, makin bodoh orang itu. Ya iya, sabar aja. Nanti kalau masalah Edis itu sabar aja. Insya Allah sama kayak anak Batak juga. Dibiarkan menghujat lama-lama. Begitu dikasih enak, baru digulung. Ya kan? Ya, Bunda Ida. Ya gitu aja, makanya kalau Edis itu nggak apa-apa, tetap aja ya, tetap dia lakukan, terserah dia lakukan apa aja, kita bisa melakukan apa, kita juga tetap sampaikan kebenaran itu dimanapun berada, udah gitu aja.
Iya bang, orang itu tipu dayanya untuk mencari ini dia, mencari murid-murid atau memurtadkan orang itu tipu daya orang itu sangat ngeri. Iya, tapi Allah sebaik-baiknya memiliki tipu daya kan. Iya betul. Mereka tidak akan mampu. Sejarah Apa aja. panjang ajaran orang itu dibawakan dengan kekerasan maupun dengan tipu daya. Sabar aja, mudah-mudahan. Edis juga gitu. Aku yakin tuh, bakal kena itu. Dibiarkan Allah dulu. Sengaja dibiarkan Allah, dikasih senang-senang dulu ya kan. Dikasih enak dulu. Biasa tuh dikasih enak dulu. Dikasih senang dulu dia. Tertawa-tertawa dia, mengejek-ngejek, mengolok-ngolok. Nggak mungkin Allah diam. Nggak mungkin, yakinlah. Yakinlah teman-teman. Aku yakin kok. Aku yakin kok. Nggak mungkin Allah biarkan. Kita di sini berdoa, kita meminta sama Allah. Jangan putus asa di situ menguji juga. Ya Allah, kenapa doa kita nggak didengar? Kan begitu. Mungkin kita berpikir, ya Allah, kenapa doa kita nggak dengar? Kita mengharapkan di situ kena. Kita mengharapkan di situ kena. Nggak mungkin Allah nggak dengar doa kita. Tapi bang, memang Allah itu udah berkata kan, apa yang difirmankan di Al-Quran itu semua peran-peran terjadi seperti umat Muslim yang di mana-mana sekarang masuk Muslim, ibaratnya di Amerika, di Eropa udah banyak berbondong-bondong masuk Muslim, masuk Islam. Terjadi yang di dalam Al-Quran itu orang akan berbondong-bondong masuk Islam. Iya. Sekarang Eropa orang-orang pintar itu masuk Islam, tapi otan-otan Indonesia ini makin bodoh, ku tengok. 2050 kalau nggak salah, 2050 ya, mulai punah loh Ten. Iya bang. Ya di sini kan kita kan itu kan nanti. Nah sekarang kan kesempatan kita ya, kesempatan kita untuk menyampaikan kita berjihad ini kesempatan buat kita. Makanya pergunakan sebaik-baiknya kesempatan ini. Kita diarahkan di sini, ya kan? Kita diarahkan di sini untuk mendapatkan pahala agar kita masuk ke dalam surga, ya kan? Ini dia. Betul. Betul. Itu aja. Kita dimanfaatkan karena kita diarahkan di sini, belum tentu orang bisa masuk ke dalam komal-komal ini, lintas agama ini, belum tentu. Ya kan? Tetapi saya menganggap ini kita ini orang-orang pilihan. Kita ini ketika masuk ke dalam dunia lintas agama ini, kita termasuk orang-orang pilihan ditentukan Allah. Ya kan? Untuk apa? Untuk mendapatkan pahala lebih. Karena berjihad ini pahalanya sangat besar. Sangat besar. Apalagi terhadap orang-orang kafir untuk membela agama Allah ini kan. Agar jangan sampai, karena mereka selalu, Al-Quran mengatakan, mereka selalu memerangi, ya kan? Mereka tidak akan pernah senang dengan kita sebelum kita masuk ke dalam agama mereka. Sampai kiamat pun mereka tidak akan pernah senang dengan kita. Iya, Jadi berbagai macam cara mereka lakukan. Kita hanya di sini membantah subhat-subhat, kita hanya membentengi umat-umat Islam, saudara-saudara Islam, jangan sampai terpengaruh dengan ajaran-ajaran dan misionaris mereka. Itu aja. Iya, di sini Orang-orang misalnya Indomie bang. Nah iya. Ketika kita masuk kemari ke Komal ini kan artinya lebih memperkuat iman kita di Islam kan. Berat kita untuk masuk Kristen kan. Itu aja. Betul. Makanya saya mengatakan kita masuk ke Komal TikTok ini lintas agama ini termasuk orang-orang pilihan. Makanya kita selalu bersyukur ketika masuk dalam lintas agama ini. Pergunakan sebaik-baiknya. Inilah dia. Semakin memperkuat iman kita. Semakin kita bisa menjaga keluarga kita. Di Jampak ini Wak Sinaga ini bilang gosip-gosip katanya. Mana berani? Oten-oten mana berani naik ke atas? Mana berani oten-oten? Berani. Cuman itu aja lah, mereka nggak ada lagi kebenaran. Tidak ada kebenaran. Maka nanti kalau aku ada laptop ya udah aku tinggal membaca aja, mempelajari, menyampaikan ya. Menyampaikan kepada mudah-mudahan mereka menyimak di bawah. Banyak loh oten-oten menyimak di bawah. Ya kita mengharapkan mereka dapat hidayah. Ketika mereka mau mendengar saja udah alhamdulillah. Itu tadi apa itu tadi Pak Cik tadi Roh Kudus nggak tahu dia itu Roh Kudus punya Al-Quran bukan punya orang itu. Itu longor itu makanya sudah sesuatu yang malah oten gila semua. Kayak mana taunya terjemahan aja nggak tahu bahasa aslinya. Gila semua oten. Disalahkan terjemahannya percaya aja orang itu. Memang begitulah. Ya cuman kan kita harus sabar aja lah ngadepinnya. Selama dia nggak menghujat, udah. Ya, udah tertutup. Ku tengok bagus dia. Coba, sopan Pak Cik tadi, walaupun pintu hatinya tertutup. Iya, yang penting nggak menghujat. Lebih enak tuh kan. Yang penting pandai-pandai kita aja menghadapi mereka. Ya itulah.
Saya harapkan semoga mereka dapat hidayah. Sampaikan terus kebenaran. Yang penting tanggung jawab kita sudah ketika ditanya Allah kan kita punya tanggung jawab masing-masing kan. Mulut, tangan, mata, hidung semuanya diminta pertanggungjawaban sama Allah. Kemana kau buat matamu, kemana kau buat mulutmu, sampaikan kebenaran. Ya udah, masalah mau tidak mau itu urusan mereka dan Allah kan. Yang penting tugas kita hanya menyampaikan saja. Ya betul. Kita mana bisa maksa. Hanya Agama- saja kan mereka saja kan nanti diminta pertanggungjawabannya kan. Iya betul bang, agama orang itu dijual-jual di pasar-pasar itu, diberitakan sama orang itu sambil jalan. Karena bukan agama. Karena bukan agama. Bagaimana mungkin dikatakan agama? Yang memiliki agama pasti tidak akan kacau. Karena apa? Agama itu memiliki aturan-aturan. Di dalam agama itu memiliki aturan-aturan. Apakah mereka punya aturan? Enggak. Mana ada aturan mereka? Bebas. Bebas melakukan apa saja. Namanya dosa sudah ditebus. Bebas melakukan apa saja. Enak kali dia. Dikasih rezeki, dikasih hidup, dikasih duit, dikasih makan, dikasih perempuan nikmat. Habis itu dia melakukan dosa, Tuhan yang nanggung. Mati masuk surga, kepala bapaknya itu. Suka-suka hati aja dia. Apa sih? Ya kita akan menuntut lah. Sebagai manusia kita juga akan menuntut kepada Tuhan. Apa sih kelebihannya mereka? Ya kan? Kita akan menuntut kalau memang seperti itu. Apa sih kelebihannya mereka? Enak-enak kali kayak gitu, mesti Tuhan yang menanggung. Ngarang aja, memang nggak punya akal lah. Memang harus gila, memang harus otak, memang harus gila. Kalau nggak gila nggak menyembah manusia. Bang Blender, saya mau tanya, hukum nikah orang itu apa ya? Kok saya cari Mana tidak ada? Nggak ada pernikahan dalam mereka. Bah, berarti sama aja zina ya, kayak Ya, binatang. kumpul kebo dan Cina sampai sekarang. Tidak ada penentuan perkawinan. Tidak ada pernikahan. Pernikahan itu dari bahasa Al-Quran. Perkawinan yang ada. Pernikahan itu adalah apa ya? Sebuah syarat. Ada apa namanya? Ada wali, ada mahar, ada saksi, ya kan? Hukum pernikahan. Hukum pernikahan seperti itu. Ada mahar, ada saksi. Itoku, selamat malam Ito. Iya. Selamat. Iya. Di mana kita bang? Di mana Itu dari kita, mana? Bang? Selamat malam nih. Iya, itu dari mana itu? Itu cantik. Ada bang, suaramu bagus bang sekarang bang. Memang bagus lah suara saya kan. Saya juga bagus suaranya. Orangnya juga bagus, ganteng. Iya, Iya, orangnya syukurlah. bagus. Emang suara saya bagus itu. Itu dari mana? Dari pasar enggak? Enggak, aku ada di rumah dari tadi. Dari tadi berarti itu mendengar ya diskusi saya dengan kami kaji di bawah, ya kan? Pas pertama abang buka komal, aku dengar, terus aku ada yang aku kerjain nggak, barusan nih aku dengar ini ngarang itu abang siapa ini, abang siapa ya, abang Surto ya, itu ngarang dia bang, ngarang cerita. Barusan aku denger, jadi udah pengen ikut komentar aja gitu loh. Abang J, ada yang J itu loh, tulisannya itu loh J. Ngarangnya di mana? Udah mau Ditanya abang tuh. komelin abang ini lah, udah mau Nah, coba komelin tanya. abang. Tanya Bang Surto, ngarangnya di mana bilang? Ngarangnya ini, mananya orang Kristen ini, adanya buku nikah orang itu kayaknya nggak ada katanya. Ada lah bang, semua juga ada. Surat baptis ada, pernikahan ada semua. Nanti Di CD mana? ada. Di mana di Bible ada hukum nikah orang ibu? Hukum nikah apa buku nikah tadi abang bilang, alamak aku pula yang salah, Persyaratan maaf nikah. lah ya, maaf ya. Persyaratan nikah. Persyaratan nikah. Ada, Persyaratan kawin. Hukum harus nikah, satu istri, harus satu istri, karena Nggak ada itu, satu istri, tidak ada. Di situ tidak boleh bercerai, bukan dilarang untuk poligami. ada lah, barang siapa yang menikahkan istrinya lalu dia kawin lagi, dia zina kayak gitu. Ngeri emang, ngeri Di mana emang itu, Bu? kitab itu. Di mana, Bu? Saya tengok. Di kitab mana itu Bang Blender? Babang bisa searching kan Bang? Ya, di mana? Aku nggak hafal di mana tertulis, tapi ada Karena- kayak gitu. Karena setahu saya
yang dipersatukan Tuhan tidak dapat dipisahkan. Mau laki sama laki dipersatukan Tuhan tidak dapat dipisahkan kecuali ambien. Maksudnya? Maksudnya kan tidak ada gini loh itu, yang menyatakan sah tidaknya hubungan suami istri itu ya ketika ada kata pernikahan, karena di dalam kitab kan tidak ada kata pernikahan salah satu, tapi perkawinan. Betul. Perkawinan. Apakah perkawinan dengan pernikahan sama? Kan beda. Kalau Beda. di orang Kristen itu emang menikah itu disebut perkawinan. Iya, tidak Bahasa ada berbeda Indonesia, kan? bahasa Indonesia. Berbeda. Ya, bahasa Indonesia kan berbeda kan, antara pernikahan dan perkawinan kan beda kan? Maknanya kan juga beda. Perkawinan itu, pernikahan itu memiliki syarat ya, hukum-hukum dari Tuhan. Terus ada saksi, ada mahar, ada akad. Itu pernikahan. Kan Sama, perkawinan Bang. tidak ada. Ya, Ada tidak. juga, ada. Apakah pernah itu dengan binatang itu dikatakan nikah? Oh, enggak pernah. Ya udah. Berarti kan perkawinan itu untuk siapa? Perkawinan ya kawin kita. Nah, buka celana, buka baju, kawin lah yuk. Bang, nah ilfil Itu aku kan? dengar kayak gitulah. Iya, iya kan itu kan betul kan? Aku ilfil dengar Ya kan? kayak gitu, Bang. Loh, ya binatang kan kawin tuh binatang tuh kawin tuh kan tuh. Ya, kan gitu kan? Iya sih, tapi Bener kan? abang Bener kan? ceplos-ceplosnya itu loh. Ya memang iya kan betul kan, kayak binatang tuh apa dibilang kalau binatang sambil berhubungan apa dibilang? Ayo, apa dibilang? Kawin. Kawin ya udah kawin apalagi? Tumbuhan juga kawin, Bang. Tumbuhan juga kawin. Iya kawin, iyalah, iya kan penyatuan. Kawin itu kan penyatuan antara manusia, antara dua pasangan kan gitu kan? Itu kawin kan? Betul. Antara dua orang, penyatuan antara dua orang itu disebut kawin. Nah, ketika lagi tengah jalan itu anjing lagi main, goyang-goyang deh. Apa dia bilang? Nikah atau kawin? Kawin. Nah, itu dia. Sahkah dia? Aku mendengar Sahkah perkawinan itu? Sahkah perkawinan itu? Bang. Kan, Makanya Bang kan kalau tidak aku mendengar abang gitu aku ketawa-ketawa sendiri loh Bang. Bener serius. tapi Betul, tapi yang abang kusampaikan bilang salah itu benar. Betul iya, kan? betul. Jadi apa ya? Gimana ya? Kalau aku bilang itu memang itu itulah dunia nyata kayak gitu ya. Tapi kalau Tapi kenapa itu masih menolak? bukan menolak, jadi gini loh, kayaknya abang tuh kalau ngomong ya, apa ya Bang, karena nggak biasa dengar kayak gitu, jadi kayak, ya aku jujur aku mau sih ketawa-ketawa ngakak sendiri, ngakak Memang sendiri nggak mau loh dengar abang itu, terus pengen cepet-cepet pengen ikut ngomong gitu ya, tapi ya gimana lah, takut abang marah pula doktrin nanti lost control pas doktrin ya ngomong sama doktrin. awak kan. Enggak lah doktrin sih. Kalau aku enggak, aku bisa. Toh kalau kebenaran itu memang pahit. Cuman kalau misalkan itu bilang sudah benar, apalagi? Kenapa masih dipaksakan gitu loh? Coba carilah kebenaran itu. Ya aku harapkan itu lembutkan hati, carilah kebenaran. Benar enggak apa yang disampaikan Blender ini? Coba benar enggak aku buka datanya gitu loh. Maunya seperti itu. Mauku gitu loh. Jangan dipertahankan, jangan diikutkan iblis. Iblis itu menyesatkan. Apa kata iblis nanti? Gak usah kau dengar bohong tuh Blender tuh banyak cakapnya. Jangan ikutin, jangan. Cobalah, carilah kebenaran. Benar nggak apa yang disampaikan Blender itu? Buka, cari bukunya, cari kitabnya, gitu. Jangan ikutin lah itu. Kan Tuhan kita cuma satu. Selagi masih ada kesempatan, jangan ikutkan doktrin lah. Emang Kan? Tuhan siapa yang lebih dari satu Bang? Tuhanku juga satu. Cuma namanya Mak kita kena yang tombak berbeda. lagi, aku kena tombak bah. Namanya yang berbeda. Abang bilangnya Assalamualaikum abang warahmatullahi sedikit wabarakatuh. Misalnya warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aku tadi juga buka room loh Bang Blender, buka room belum apa-apa, baru ngomong cuma bahas Islam, cuma jelasin Allah. Dia kena tombak, belum ada oten, ya nonton baru dikit, Bang Anjar mau siapa yang nombak? Lanjut Bang. Kalau ditombak itu ciri-cirinya kayak apa sih? Kalau lagi nge-live misalnya. Kayak tentara Romawi menombak. Iya ya, ngeri kali ya.
Aduh, jadi Bang Suito ya, Suito atau apa sih nama abang ini? Surto. Oh Surto. Jadi abang tadi bertanya ada hukum nggak sih hukum perkawinan di kekristenan itu? Ada, bahkan sebelum pemberkatan itu ada dikasih pelajaran dulu. Nanti apa ya? Itu buatan gereja apa ada di kitab? Ya itu kan dari Yesus juga berkata seperti itu di Gimana? hukum Tuhan. Harus satu istri, satu suami. Tidak ada. Tidak ada Yesus menyinggung poligami. Sekarang gini Bang, kita kembali kepada penciptaan manusia pertama. Tuhan menciptakan satu laki-laki Adam, satu perempuan Hawa. Berarti dari semula Tuhan menghendaki manusia itu pasangan suami istri itu satu aja. Kalau memang Tuhan sudah merencanakan Adam itu harus berpoligami, dia pasti udah membuat perempuan itu lebih dari satu. Tapi Tuhan kan nggak seperti itu. Diciptakanlah Adam, lalu Adam Seharusnya diberikan ibu bersyukur ada poligami. Kalau nggak ada poligami, ibu nggak punya Tuhan. Kenapa? Ya karena kan Yesus juga orang tuanya itu nenek moyangnya poligami. Kalau nggak ada Siapa itu bilang? Maria. Siapa bilang poligami? Oh itu apa Raja Nabi-nabi Daud? Raja nabi-nabi Daud. di kitab ibu itu menikah istrinya ada 7.700, gundiknya 300. 300, ya. Nah, Gundiknya 300 Salomo. nah. Heeh. Kalau nggak Ya, ada poligami nggak ada Tuhan ibu. bukan jadi ke situ, bukan ke situ arahnya itu, bukan. Justru apa namanya dari yang rusak muncullah satu kebenaran dari dunia yang rusak diangkat oleh Tuhan menjadi menjadi benar, maka dan itu juga yang terjadi pada kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk Bu, memperbaiki yang sudah rusak. saya mau tanya, Bisa. ibu. Mm-mm. Ibu tengok data di dunia ini, perempuan sama laki-laki banyak perempuan. Jadi kalau tidak dipoligami, kasihanlah perempuan itu tidak menikah. Enggak juga, kan ada yang jadi Ada suci, Natali. ada sudah dibiarah mati. Assalamualaikum Natali. Cepat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Natali. Cepat. Makasih Kak Kiki. Lanjut Bang Blender. Aku nyimak ini sambil Jadi, nge-live-kan dulu YouTube. jadi solusinya apa ibu untuk perempuan-perempuan ini? Karena masih banyak perempuan daripada laki-laki di dunia ini. Itu coba kita ngomong pelan-pelan itu ya. Itu ngomong pelan-pelan ya. Gini loh itu. Coba saya minta kejujuran aja lah. Kejujuran yang benar-benar jujur ya. Jangan kita berbicara sesuai kitab apa, nggak ada kebohongan. Kita berbicara sesuai dengan realita ya. Tuhan itu kan yang menciptakan, kita kan ciptaan Tuhan ya. Tuhan itu kan maha mengetahui dengan apa yang dia ciptakan. Nah, kita manusia salah satunya memiliki perasaan. Apa yang kita rasakan, perasaan sakit, kita meminta kepada Tuhan. Tuhan, kau yang tahu perasaan aku. Benar kan? Benar ya? Kau mengetahui perasaan aku. Benar ya? Kau mengetahui perasaan aku. Sudah pasti Tuhan mengetahui. Nah, suatu saat begini Tok. Ito menikah di Kristen ya. Ketika menikah, nikah. Kemudian ketahuan suami selingkuh. Laki-laki ketika dia berbuat itu menjadi kebiasaan. Oke? Sekali selingkuh mungkin bisa dimaafkan. Wanita kodratnya itu bisa memaafkan tapi sulit untuk melupakan. Benar nggak kodrat wanita seperti itu ya? Nah, Oke lah kodrat dulu. laki-laki, kodrat laki-laki ketika dia suka berselingkuh pasti itu kan menjadi kebiasaan. Itu dia. Oke. Nah, kedua, kemudian ketahuan lagi selingkuh. Berpisah. Akhirnya nggak mungkin dipertahankan, terpisahlah hubungan ini. Oke, toh. Nah, ketika terpisah, oke, apalagi perkawinan muda. Nah, suatu saat Ito
yang namanya perasaan itu, bisakah kita cari itu? Bisakah kita dapatkan perasaan itu? Tidak kan? Perasaan itu datang tanpa kita duga-duga. Datangnya perasaan itu, pertama, pandangan pertama, ya. Sebab perasaan cinta nih ya, ini perasaan cinta kita bicara. Rasa cinta itu sebab pertama itu karena pandangan pertama, satu. Kemudian karena terjalinnya komunikasi, ya. Itu ya. Nah, ketika itu berpisah, oke, suatu saat ada teman di kerjaan, cocok nih, cocok, ada seorang pasangan cowok, ya kan, cocok lah, komunikasi, nyambung, tiba-tiba datanglah perasaan itu. Ini kan perasaan ini nggak bisa dibohongin, perasaan, ya kan, perasaan tidak bisa dibohongin. Kemudian itu menjalin hubungan pacaran sama dia, udah, setelah menjalani hubungan, ternyata benar-benar kalian berdua sudah memiliki keyakinan yang sangat-sangat yakin bahwasanya kalianlah pasangan yang benar-benar semati dan sampai sehidup semati. Sudah punya keyakinan. Nah, sedangkan di Kristen tidak boleh menikah sebelum pasangan pertama dikatakan berzina ataupun mati. Kira-kira itu. Ini kira-kira gini. Bagaimana perasaan kita? Tuhan, aku sangat mencintainya, tapi aku tidak bisa memilikinya, Tuhan. Coba, kira-kira ini menyakitkan nggak perasaan ini itu? Menyakitkan nggak? Gara-gara aturan dari Engkau, Tuhan, aku tidak bisa memiliki. Sedangkan aku ingin mengulang lagi hidupku bersama pasanganku yang baru. Tolong tunjukkan jalan, Tuhan. Bagaimana solusinya? Kalau aku pertahankan seperti ini terus tanpa hubungan yang sah, aku akan berzina terus sama dia. Ketika ada rasa cinta dan sayang itu, maka itu akan menimbulkan perzinahan. Rasa cinta dan sayang, ya, perzinahan itu atau hubungan badan itu disebabkan karena ada rasa cinta dan sayang kita terhadap pasangan. Itu yang pertama. Ya kan? Jadi ketika kita tidak bisa memiliki Tuhan, karena aturan yang Kau berikan kepada aku, Tuhan, aku tidak bisa memiliki pasanganku yang kuanggap dia benar-benar aku yakinin dialah pasanganku seutuhnya selamanya. Jadi bagaimana ini solusinya, Tuhan? Coba. Artinya suatu aturan. Apakah Tuhan tidak tahu perasaan manusia? Itu loh itu. Itu loh. Di sini ini realita ya. Ini realita. Kita jangan berbicara itu Oke, aku katakan itu pasangan satu orang wanita yang tidak menghadapi jalan seperti itu. Tapi bagaimana dengan yang lain? Bagaimana dengan yang lain? Itu banyaknya wanita di Kristen, apakah tidak pernah merasakan seperti ini? Pasti banyak. Nah, ini bagaimana? Solusinya bagaimana? Tuhan, apa yang harus kulakukan? Sedangkan Tuhan melarang berzina. Ujungnya apa? Hanya perzinahan dan kumpul kebo. Tidak ada solusi. Tapi Nah, gini, Bang, sebentar Bang. Kayaknya Alkitab itu harus dibaca lebih teliti lagi loh, Bang. Itu kita bicara realita. Kan itu enggak, sudah Bang. sepakat. Maksud aku gini tentang perceraian. Aku takut salah ngomong loh. Aku takut dihujat sama pendeta dan sesama Kristen gitu loh. Loh, itu kan sekolah teologi. Enggak, jadi kayak pernah aku membaca kayak gini. Jika sesuatu itu membuat dalam hubungan rumah tangga itu pasangan suami istri itu mengakibatkan kematian atau apa begitu kan, atau menjadi sakit penyakit, kayaknya sih kayak aku pernah baca ini kayaknya nih, Tuhan ampun aku kalau salah. Tidak, Kayaknya itu tapi Islam. juga ya Bang ya. Itu Islam. Kalau Masa? Islam yes, iya. Oh gitu ya. Kalau Aku Islam salah. benar. Contoh, kalau Islam makanya Allah itu maha tahu ya. Contoh, seperti ini solusi kan, solusi. Allah tahu dengan perasaan. Kau kalau kubuat aturan seperti ini, nanti yang kau rasakan sakit. Nanti yang kau rasakan akan dilema. Jangan, ketika kau merasakan dilema, itu akan menyebabkan kau nanti stres dan bunuh diri. Itu salah satu, ya. Tidak boleh. Islam, kau tidak boleh menyakiti dirimu sendiri. Tidak boleh. Makanya aku memberikan solusi. Ketika kau melakukan ini, nanti efeknya seperti ini. Contoh ya itu ya. Contoh makan babi. Di saat aku haramkan babi, tetapi ketika kau di suatu tempat tidak ada makanan-makanan lain, kau saat itu kelaparan. Kalau kau tidak makan, kau akan mati. Kau akan mati. Ya. Jadi yang ada hanya itu babi yang bisa menyelamatkan kau.
dibolehkan, tapi itu pun tidak boleh terlalu kenyang. Itu loh. Tapi jangan sampai Islam itu jangan sampai melukai diri dan menyakiti diri. Itu ajaran Islam. Makanya Allah itu memberikan aturan-aturan, contoh berpoligami juga kan. Jika kau mampu berbuat adil, ada kata di situ jika. Jika kau mampu berbuat adil, maka nikahi 2, 3, dan 4. Itu pun sampai batas 4. Tapi kalau kau tidak mampu berbuat adil, jangan coba-coba. Jangan coba-coba, ada ganjarannya. Itu loh. Dikasih ultimatum juga sama Tuhan. Jangan coba-coba kau. Kalau nggak mampu. Nah itu dia. Tidak diwajibkan. Tapi dibolehkan. Nah itulah efeknya ketika kita berpisah. Dan di Islam pun juga melakukan hubungan suami istri. Ada juga ketika ribut. Biasanya rumah tangga kan biasa ada ribut kan, ya kan? Talak 1, talak 2. Talak 1 itu peringatan, talak 2 pisah ranjang untuk sementara, talak 3 baru tentukan keputusan. Nah ketika kau mau melakukan pernikahan lagi, silakan. Ketika suatu saat, karena apa? Karena rasa perasaan itu bisa datang kapanpun dan dimanapun. Ingat ya, ketika kita sendiri, benar kan? Itu tidak bisa terbungkir, sama kayak gitu tadi. Nah sekarang kita berbicara itulah realitanya. Apakah benar-benar Tuhannya Kristen itu pencipta manusia? Pertanyaannya, kalau memang dia yang menciptakan manusia, kenapa membuat aturan yang sangat bertolak belakang dengan perasaan manusia dan menyebabkan dilema bagi manusia sendiri? Pamit sampai sini kan? Bang Blender, iya aku juga memikirkan begitu kalau ketika aku mendengar ada pasangan yang misalnya sampai KDRT gitu ya, itu kan kalau udah sampai KDRT dan tidak bisa lagi bersatu, terkadang aku pikir mengapa pula nggak diizinkan Berpisah. berpisah kayak gitu Harus loh, dipertahankan kan? Harus dipertahankan kan gitu? iya, demi Aturan tidak Tuhan. ada korban jiwa, ya kan, tidak Iya. ada korban jiwa gitu kan. Yes. Nah itu aku jujur aku berpikir sampai ke sana dan kemudian tapi itu pun harus ini loh, harus ada dalam bentuk, pokoknya nggak lepas kayak gitu loh. Jadi gereja kan, karena memang pernikahan itu kan dipersatukan di gereja begitu kan, bukan di lembaga pengadilan. Maaf nih Benar. kalau ada orang Benar, pengadilan yang mendengar ya. Benar. Maaf ya, mohon maaf ya gitu ya. Berarti harus gereja ikut serta, mau memperbaiki kah, harus memperhatikan pasangan suami istri juga gitu. Baik. Kalau misalkan Nggak apa-apa. harus ada jalan keluarnya, diizinkan misalkan berpisah, harus ada bukti sudah tidak berpisah, sehingga nanti ketika ingin ada pemberkatan nikah lagi bisa kayak gitu kan. Kalau Ya. pemberkatan nikah kan harus Seharusnya kan. Tapi kan ini udah ketentuan di ajaran Kristen, tidak boleh berpisah kecuali mati dan berzina. Itu ya, benar kan? betul. Ini sudah tidak bisa negosiasi lagi kan begitu, ya kan? Artinya dipertahankan keadaan. Kita berumah tangga ini ingin bahagia atau ingin susah sih? Ingin bahagia lah bang. Bahagia kan? Kalau susah, toh untuk apa kita menikah? Tapi kalau untuk susah, lebih bagus kita sendiri. Benar nggak? Nggak capek-capek ngurus anak, apalagi perempuan. Nggak capek-capek ngurus anak, ya kan? Lebih bagus kita menjalani sendiri. Benar nggak? Kalau toh kita bikin susah. Nah, ini loh itu. Karena begini ya, saat kita berdoa kan selalu saya katakan, Tuhan, Kau yang tahu perasaanku Tuhan. Ini poinnya di sini loh itu. Kau yang tahu perasaanku Tuhan. Karena Tuhan itu menciptakan manusia, sudah pasti Dia tahu perasaan kita, ya kan? Tuhan yang ciptakan, kau memiliki perasaan yang tidak bisa. Perasaan itu datang, kau paksakan dan kau rencanakan. Perasaan itu tidak bisa kita paksakan, tidak bisa kita rencanakan. Perasaan itu datang, sekali lagi ya, perasaan cinta itu datang karena apa? Pandangan pertama, karena komunikasi, timbul rasa perasaan. Itu deh, ya kan? Walaupun niat kita tidak akan menikah lagi, tapi kita nggak bisa pungkiri suatu saat ada seseorang, otomatis kan kita curhat, komunikasi, timbul cinta itu, perasaan itu. Nah, bagaimana? Ini realita loh, tuh. Ini kita bicara realita. Aku nggak mau bicara tentang masalah kitab.
aturan yang ditentukan di Kristen itu sangat-sangat dilema buat kita sebagai manusia. Ini menyebabkan terjadinya perzinahan dan menyebabkan dilema buat kita. Berpikir, aku kalau misalkan seperti itu, aku berpikir gini toh, aku kau Tuhan atau tidak sih? Kau masa nggak tahu? Masa kau buat aturan seperti ini? Aku ingin bahagia loh Tuhan, aku ingin bahagia. Nggak bolehkah aku bahagia karena aturanmu seperti ini? Bagaimana mungkin aku harus pertahankan dengan suami yang suka main pukul, main tangan? Harus kupertahankan. Bang Blende, sebentar aku mau ngomong. Gini Bang, makanya ya kenapa juga gereja tidak mengizinkan perpisahan, supaya juga satu tidak menggampangkan perkawinan yang sudah dibangun. Makanya dari awal sebelum menikah itu harus ada komitmen Itu di dalam hati. jangan bicara ke sana lah itu. Semua kita menikah pasti yang namanya pacaran itu indah. Semua perkataan itu janji sehidup semati, sehidup semati. Aku bersumpah tidak akan meninggalkanmu sayang. Aku sayang samamu, cinta kaulah buah hatiku, kaulah buah dadaku, bulan bintang, ya kan? Nggak usah, kita bicara realita. Kita bicara realita. Kaulah bulan, kaulah bintang, cintaku, sayangku, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Kita akan punya anak, kita bahagia. Pret itu semua pret. Ya, nggak usah, kita bicara realita aja itu. Bicara realita aja. Jangan kalau semua kata-kata yang namanya pacaran dan menikah, semua kata-kata yang terbaik kita sampaikan. Itu kata-kata. Tapi ketika sudah dijalankan, engkaulah bulannya, aku tidak akan melepaskanmu. Apapun itu, aku rela mati untuk kau sayang, aku rela mati. Begitu dia mau pergi, matilah kau sana, kau nggak ada duit kau, pening aku. Mati aja kau sana, kau nggak punya duit, pening kepala aku udah, mati aja kau udah. Nggak usah. Jadi kita bicara itu, aku mohon kita berbicara realita. Semua, kan udah itu, semua yang namanya pacaran dan pernikahan itu pasti berjanji sehidup semati. Mau apapun itu tidak akan pernah aku meninggalkanmu. Kan begitu. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah meninggalmu. Sehidup semati. Itu perkataan itu. Perkataan. Ketika coba bayangkan. Karena akibat gini loh, aku sebagai laki-laki. Ketika aku sebagai laki-laki karena sumpahku ya, sehidup semati. Hei, kau asik main minum aja, pikir angkat jemuran sana. Ayo angkat jemuran tuh, pikir sana. Bini itu, perempuan itu. Pikir angkat jemuran, asik melalak aja kerja kau. Angkat, pikir sana, angkat jemuran. Udah kau nggak kerja, makan tidur aja kerja kau. Ngapain malas ya, angkat jemuran sana, pikir sama. Pas lagi kumpul sama teman-temanku kan kumpul, main aja. Pikir kau cuci piring tuh, Pak. Pikir kau cuci piring, antar sana. Bisakah seperti itu? Bisa. Aku sebagai laki-laki karena cinta hidup mati, tapi aku malu, tertekan batin di depan kawan-kawanku, dimaki-maki kayak gitu. Nggak ada harga diriku sebagai laki-laki. Woi, nggak bisa. Karena ucapan sehidup semati, tapi aku tertekan batin. Untuk apa menjalani? Tiap malam aku stres mikirin, aduh aku malu lagi besok ini biniku gini. Udah nggak enak lagi hidup itu, udah nggak enak. Jadi yang itu saya berbicara yang realita sajalah, yang realita. Kita zaman ya, terjadinya keributan itu satu pertama, apalagi karena ekonomi. Masing-masing dua orang untuk menyatukan pemahaman sulit loh itu. Enggak semudah yang kita bayangkan itu. Apalagi zaman sekarang ini wanita lebih banyak daripada pria. Makanya pelakor itu selalu ada. Pelakor itu dia takut tidak mendapatkan laki-laki, makanya suami orang mau dihajarnya. Itu pelakor. Jadi itu jangan pungkiri itu. Ini zaman loh. Nah bagaimana itu terjadi? Nggak bisa, kita bicara realita itu dipukulin, nggak terima. Aku saja, seandainya kan, aku punya anak perempuan, kunikahkan sama laki-laki Kristen, udah, kemudian dipukuli sama lakinya, pukulin, ini kuping anak udah lepas satu. Datanglah untuk mendamaikan, datang pihak gereja, datang pendeta, apa kata pendeta, untuk disatukan lagi, apa kata pendeta? Mereka belum memiliki Roh Kudus. Jadi kau sebagai suami harus bersabar, kau juga istri harus bersabar. Jadi masing-masing harus kalian tanamkan Roh Kudus itu, biarkan Roh Kudus itu bekerja dalam diri kalian. Udah? Jadi kau harus menjalankan ibadah. Ketika pendeta ngomong kayak gitu, aku ambil pisau ujungnya, aku cucuk pantat pendeta itu, cerot, pantatnya ujungnya, pantat yang daging itu, aku cucuk pakai ujung sekitnya, cerot, aku cucuk dia kepala kau itu. Roh Kudus kau bilang enak saja kau suruh lagi. Jadi ku tunggu lagi kuping anakku lepas satu lagi. Ku tarik lah, ku bilang sama lakinya, kau ya
Aku yang membesarkan anak perempuanku ini dari kecil sampai besar, dia nggak pernah dia kupukul. Lebih besar lagi biayaku daripada biaya kau, ya. Lebih besar biayaku ngasih makan anakku daripada biaya kau. Udah ku kasih sama kau pukulin anak kau. Ku cucuk juga pantat lakinya, ku cucuk juga pakai itu pantatnya, dua-duanya ku cucuk biar nggak bisa duduk. Dua-duanya aku cucuk pantatnya yang dagingnya itu, cucuk sedikit biar nggak bisa duduk orang tuh dua-duanya. Coba, enak saja, cuman gitu aja ngomongnya. Enggak aja. Ini realita loh. Mana aku biarkan anakku dipukulin suka-suka hati. Mau sampai kupingnya lepas satu lagi? Enggak aja. Bang, makanya kan ya kalau pendetanya hanya mengatakan dari Roh Kudus, ya memang betul juga sih itu. Tapi tidak hanya cukup untuk mengatakan mereka belum dipimpin oleh Roh. Solusi. Kenapa terjadi hal itu, kan harus itu dulu yang ditanya, kok bisa? Solusi. Sekarang cari solusi. Iya, cari solusi kan berarti kan konseling dulu kan, apa akar penyebabnya sehingga terjadi KDRT, ditanya dulu Bang. Nah, Itu. baru sudah diketahui sebab musababnya, barulah ada solusi, ada jalan keluar. Sampai ke akarnya kayak gitu. Nggak boleh juga langsung nyalakan laki-laki langsung, maka itu pun harus duduk bersama, suami istri itu harus duduk bersama. Nah, jadi harus ada komitmen, jangan sampai ada keributan ketika kayak orang lagi ya diskusi kayak gitu. Kenapa kok bisa sampai kayak gini, kayak gitu. Aku nggak sabar. Ku cucuk pantat pendeta, ku cucuk. Mati kau. Nggak buat kamu. Aku ya, enak aja kau. Kenapa? Udah lepas loh. Ini kan udah lepas kuping anakku satu loh. Masa dibiarkan lagi? Kalau gabung lagi lepas lagi satu lagi. Nggak aja. Bukan kita setuju, bukan. Ditanya dulu kenapa, apa penyebabnya. Itu solusinya apa? Jadi harus dipertahankan. Oke lah, kita kembalikan satu lagi. Akan tetapi perlu diingat, laki-laki itu sulit untuk merubah kebiasaan. Kalau sudah biasa mintakan, suatu saat akan menjadi kebiasaan loh itu. Kalau penyebab itu macam lah, masalah ekonomi, anak macam. Laki stres di kerjaan, tiba-tiba di rumah bini nggak cocok, ketepak. Macam aja tuh. Itu macam loh itu. Kalau udah kebiasaan. Abang laki-laki ya, aku nggak pernah sih kayak gitu ya, nggak pernah digituin suamiku ya. Udah pernikahan puluhan tahun ya Bang. Jadi itu kan aku tadi mengatakan bagi itu, ini bagi itu loh. Kan aku bilang, apakah semua wanita Kristen itu sama seperti itu? Kan tidak. Pasti banyak loh itu. Jangan bicara diri itu sendiri loh. Kalau aku bisa, misalkan ketika suami marah, jarang-jarang juga sih marah ya. Kalau ketika suami marah, aku diam aja Bang, nggak melawan-lawan. Atau Kalau selingkuh ya paling aku tanya, pilih aku apa dia, kayak gitu. Ya udah kan pilih aku. Berarti bisa cerai dong kalau milih dia. Berarti iya, macet. Kok macet? Bukan macet Bang. Sekarang kita tahu selingkuh apa sih, sebabnya selingkuh, ditanya dulu. Terus kenapa kamu selingkuh gitu kan, baru apakah rumah tangga ini harus dijalani selingkuh terus misalnya. Itu kalau ada model udahlah bertobatlah kau tuh kayak gitu. Enggak, itu mau, kalau ada model kayak itu kayak gini, ketika suami selingkuh ngomong kayak gini, cari lagi lagu 10 kayak itu kayak gini. Ada nggak lah, mau lagu. Kalau misalkan ketahuan suami selingkuh, kenapa kamu selingkuh gitu. Cari tahu Iya, enak kali. Gitu doang ya. Iya, enak kali. Gagang sapu ketepak, gagang sapu lari. Apa pula? Enak kali kayak gitu toh. Kalau ada kayak gitu, mau lagu 1000 kayak itu kayak gini, mau lagu cari. Kalau cuma kayak gitu, kenapa ya, kamu rumah tangga itu harus dibikin selingkuh? enak Bang, biar bisa rukun. Aduh. Berarti selingkuh nggak apa-apa, yang penting rukun ya. Bukan selingkuh nggak apa-apa, ditanya Mbak Natalia. Iya kan, kenapa ditanya. Selingkuhan itu terjadi, lalu kita bantu juga suami. Kalau Bantu selingkuh. kita bisa bantu untuk dia lepas dari perselingkuhan itu, bukan mendukung perselingkuhan, bukan. Bantu lepas. Kita bantu jalan keluarnya, dia bisa lepas dari perselingkuhan itu, gitu. Dia nggak pernah ketemu orang selingkuh apa gimana ya? Iya. Tetangga sekitar gitu, Tetanggaku pun saudara, aku nggak temen tahu. gitu. Tetanggaku aku nggak pernah tahu pernah selingkuh, karena nggak pernah cerita gitu Mbak Natalia akunya, makanya kaget-kaget juga kalau Teman-teman cerita kayak gitu. yang tiba-tiba di dunia nyata gitu nggak ada yang pernah kedapatan selingkuh, nggak pernah ada. Oh, nggak ada belum. Cuman dulu Waduh.
Jangan-jangan suaminya sendiri nih, jangan-jangan. Enggak, dengerin dulu Mbak Natalia, sabar. Gantian sabar. bicara. Gini, kalau di kita Kristen itu kan Mbak Natalia, kita harus suami kita itu sama kita memperlakukan seperti Tuhan kita. Kita harus menghormatinya, harus patuh, harus nurut, harus mengasihi meskipun dia banyak kelemahan dan banyak kekurangan. Justru istrilah yang bisa membantu dia untuk dia menjadi sempurna baik. Laki-laki pun kayak gitu. Iya, Kalau terus dia solusinya semua gimana istrinya tadi? punya kelemahan,